Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atin Ari. Pada saat ini kita akan belajar berkaitan dengan penginderaan jauh di SMK Negeri Kadipaten, jurusan Geologi Pertambangan. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, ada beberapa definisi penginderaan jauh. Yang pertama, penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau fenomena dengan menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut, wilayah atau gejala-gejala yang akan dikaji. Yang kedua, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan data analisis informasi tentang bumi. Informasi ini khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, apa sih yang dipantulkan itu? Yang dipantulkan itu adalah radiasi elektromagnetik atau kita sebut dengan istilah kata IM, gitu kan. Karakteristik radiasi elektromagnetik ini merupakan hal yang sangat penting untuk memahami penginderaan jauh, yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang merupakan panjang atau siklus suatu gelombang, sedangkan frekuensi merupakan jumlah siklus gelombang yang melalui titik tertentu per unit waktu, biasanya ditulis menggunakan satuan Hertz. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ada beberapa panjang gelombang yang tadi diterangkan oleh Bapak tadi ya. Nah, baik. Sekarang kita akan menemukan beberapa hasil dari electromagnetic radiation itu adalah yang disebut dengan jendela atmosfer. Jendela atmosfer itu terbagi-bagi ada sesuai dengan rentang atau nanometernya gitu kan. Ada yang disebut dengan gamma ray, ada X-ray, ada ultraviolet. Di sini ada, biasanya kita dapat di sini dari sinar matahari ya, atau optical windows. Ada infrared, ada radio wave atau panjang gelombang radio. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetiknya. Dari beberapa spektrum ini makin jauh gitu kan ya. Bahkan kita dari mulai di tengah-tengah ini kita bisa menemukan beberapa hasil spektrum ini memunculkan warna gitu kan ya. Ada gamma ray, X-ray, ada ultraviolet, visible, infrared, microwave, dan juga dari gelombang-gelombang radio. Nah, interaksi dengan target ini adalah bagaimana sepantulan dari elektromagnetik ini memantulkan ke permukaan bumi. Energi yang tidak terserap dan tersebar pada atmosfer dapat mencapai permukaan bumi. Energi yang mencapai target akan terbagi menjadi energi yang ditransmisikan, diserap target, dan energi itu akan dipantulkan kembali. Yang selanjutnya, energi yang dipantulkan merupakan perhatian utama dalam remote sensing. Nah, ini adalah sifat pantulan dari permukaan bumi. Ada soil, ada vegetation, ada water, ada waktu itu kan ada air, ada tumbuhan atau tanaman, ada juga tanah. Ini beberapa sifat pantulan-pantulannya gitu kan ya, yang kita warnai, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Gitu. Sumber energi gelombang elektromagnetik, penginderaan jauh dapat dibagi dua berdasarkan sumber energi atau gelombang elektromagnetiknya, yaitu penginderaan jauh pasif dan penginderaan jauh aktif. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mencolok adalah perbedaan penginderaan jauh yang pasif itu menggunakan matahari sebagai sumber elektromagnetiknya. Sementara penginderaan jauh aktif dapat disediakan sumber energinya sendiri yang dapat menghasilkan elektromagnetik itu. Perekaman elektromagnetiknya, yang pertama sensor fotografik merupakan perekaman yang dapat menggunakan kamera atau melalui proses kimiawi. Citra yang dihasilkan akan dibentuk dari titik-titik yang sangat halus. Kayak misalkan teman-teman mencari di Google Earth gitu kan ya, kita bisa lihat gitu kan permukaan tanah yang hasil dari citra satelit itu adalah proses kimiawi yang muncul. Sensor elektromagnetik merupakan perekaman yang bekerja secara elektrik atau digital. Data yang direkam berupa data digital atau numerik, citra akan berbentuk berupa pixel. Mungkin kalau misalkan kalian pernah berfoto, itu kan ada berapa megapiksel, gitu kan berapa pixel per pixel. Nah, ini hasil dari perekaman gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran salah satu penginderaan jauh pasif, di mana sumber energinya matahari misalkan, dia langsung menembakkan ke objek atau memantulkan ke objek, lalu ada sensornya, di sensor diterima oleh stasiun, baru akan diolah dari mulai data citra tersebut. Sementara kita tahu bahwa penginderaan jauh pasif merupakan energi yang berasal dari sumber alami atau seperti misalkan matahari lah, seperti itu. Nah, sementara penginderaan jauh aktif itu penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri, seperti misalkan sistem lidar
Atau contoh penginderaan jauh aktif sistem ini mengirimkan sinyal dari yang mengukur waktu tempuh sinyal pantulan untuk menentukan jarak dan karakteristik objek. Nah, ini ada beberapa wahana penginderaan jauh, di mana wahana penginderaan jauh itu adalah komponen penting dalam sistem penginderaan jauh yang berfungsi sebagai pembawa sensor untuk merekam data dari jarak jauh. Jadi kita nggak harus datang ke sebuah lokasi untuk merekam sebuah objek gitu kan. Bisa itu dari satelit, bisa itu di pesawat udara, ada juga drone. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki drone kecil dan sebagainya. Sementara, nah, seperti satelit gitu kan, satelit atau wahana yang kita tahu lah bahwa satelit itu yang paling umum digunakan dalam penginderaan jauh gitu kan, terutama untuk pemetaan area yang luas dan pemantauan lingkungan. Ada berbagai jenis satelit termasuk satelit cuaca, satelit pengamatan bumi dan satelit komunikasi. Cuman bedanya kalau misalkan kita menggunakan satelit, biasanya kan ada yang update, ada juga yang nggak update gitu kan, berkaitan dengan wilayah yang akan kita kaji. Contohnya misalkan kita menggunakan Google Earth atau apa, menggunakan kita satelit itu kan kita kan nggak tahu update-nya itu tanggal berapa, atau kita pengennya yang hari ini yang di globalnya kan masih misalkan yang rentang betul yang lama lah misalkan kayak gitu. Nah biasanya kalau untuk pemetaan ada juga yang menggunakan pakai drone yang punya sensor lidarnya, atau juga yang drone biasa untuk apa namanya untuk menggunakan wahana penginderaan jauh. Nah, apa yang dihasilkan dari data penginderaan jauh? Yang pertama ada foto udara. Seperti yang kita lihat di gambar di sini, sederhananya sistem operasionalnya itu tingkat kedetailannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita mau 13 hektar atau misalkan kita mau berapa hektar gitu kan ya. Itu hanya apa namanya hanya foto udaranya itu paling jangkauannya hanya segitu aja. Beda dengan citra satelit, misalkan kita pengen ke Sumatera, atau misalkan kita pengen melihat Kalimantan, atau misalkan kita pengen melihat Jawa Barat, misalkan di wilayah tertentu, tapi kan kita kan tidak akan tahu wilayah itu apakah akan sama dengan yang akan kita lihat pada saat itu, atau memang misalkan data itu memang data yang sudah lama. Kalau menggunakan foto udara, mungkin saja menggunakan foto udara itu kita bisa detail gitu kan, karena resolusi spasialnya yang sangat baik. Wilayahnya itu kita udah bisa bisa cari yang baik lah. Nah, yang kedua ada citra satelit. Citra satelit biasanya biayanya relatif murah. Data yang dapat disediakan secara kontinu dan mudah didapat karena ya seperti Google Earth kan kita tinggal tinggal klik 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 wilayah apa, kita fotokan, kita screenshotkan, itu sudah jadi. Dan yang terakhir, data penilaian jauh itu menggunakan radar, mempunyai sistem atau mempunyai sumber energi sendiri, tidak tergantung dengan waktu dan itu bisa nembus awan. Karena kalau misalkan kita menggunakan drone kan, itu kan nggak apa namanya itu nggak bisa nembus awan tuh. Kalau dengan menggunakan radar itu bisa langsung tembus awan dan itu pantulannya itu akan langsung masuk ke permukaan bumi. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran penginderaan jauh ini. Saya terus dengan saya, Tengku Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.